Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya adalah pengelola jurnal Al-Mi'yar, jurnal ilmiah pendidikan bahasa Arab dan kebahasa Araban. Jurnal ilmiah Al-Mi'yar itu di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Lanjut kepada bagaimana cara register autor OJS dan submit artikel di OJS tersebut. Pertama-tama kita melakukan register autor OJS. Ini adalah tampilan home dari jurnal Al-Mi'yar. Jadi OJS Open Journal System Al-Mi'yar seperti ini tampilan depannya. Nah, sekarang bagaimana cara register di autor OJS di Al-Mi'yar? Silahkan cari bagian atas di bawah dari header, itu ada register. Ya, silahkan klik di situ. Sekarang tampilannya seperti ini. Ini untuk link ketika kita mengklik register, tampilannya seperti ini. Seterusnya, yang perlu diingat dalam mengisi register adalah yang pertama, isi kolom isian yang ada tanda merah, tanda bintang merah. Itu harus dan bahkan wajib diisi bagi pendaftar di OJS tersebut. Apa saja kok isian yang wajib diisi? Yang pertama username, kemudian password, kemudian repeat password, mengulang password yang pertama, terusnya email dan konfirmasi email. Cuma 4 itu saja. Adapun yang lain-lainnya itu hukumnya boleh diisi dan juga boleh tidak diisi. Tetapi menurut hemat saya lebih baik nomor HP itu diisi dengan HP yang aktif, supaya untuk memudahkan pengelola jurnal untuk mengirim informasi jikalau ada sesuatu artikel yang harus direvisi ataukah artikel yang telah dikirim itu memerlukan catatan atau perbaikan dari reviewer untuk secepatnya. Jadi perlu juga dipertimbangkan bahwasanya nomor HP ini ada disebutkan di bagian register. Nah, untuk kalau sudah oke, itu nantinya kita akan coba bagaimana untuk login. Nah, login di sini nantinya tampilannya seperti ini. Silahkan isi dengan username dan password yang telah diisikan ketika register tadi. Jadi username-nya apa, password-nya apa, silahkan diisi. Kemudian klik login. Supaya untuk memudahkan ketika nantinya masuk lagi, silahkan remember my password, my username dan end password. Jadi untuk ke berikutnya lagi tidak perlu mengisikan username dan password. Nah, seterusnya untuk memulai proses submit artikel silahkan klik here. Nah, ini sudah kedua. Kalau yang pertama itu cara register, ternyata register di OJS itu gampang. Bahkan bisa dikatakan sangat gampang. Nah, untuk tahap selanjutnya ketika sudah punya artikel yang diisikan, silahkan klik here di bawah start a new submission. Nah, untuk selanjutnya, ini langkah pertama ketika ingin mengirimkan artikel yang ingin disubmit di sebuah OJS.
karena ini tampilannya OJS 2 seperti ini tampilannya. Untuk OJS 3 itu lebih futuristik ketimbang OJS 2. Kalau tampilan OJS 2 seperti ini. Langkah pertama sebenarnya ada 5 langkah. Jadi langkah pertama 2, 3, dan 4, 5 itu harus sesuai urutan. Jadi tidak mau loncat dari 5 ke 1, tidak. Jadi harus berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5. Langkah yang pertama adalah pastikan Anda memberikan checklist pada 5 kolom di samping. Jadi di bawah submission checklist itu ada 5 yang harus di checklist. Nah, terusnya ada di paling bawah comment for the editor. Jadi kalau misalkan ada komen atau pesan yang akan diberikan kepada editor pengelola jurnal, silahkan berikan komentar di sana. Kemudian save and continue. Langkah kedua, uploading the submission. Jadi silahkan pilih dan upload file artikel Anda di upload submission file dan save and continue. Jadi yang pastikan dulu file nama tidak ada tanda baca seperti koma, titik 2 dan lain-lain. Yang kedua, format file pastikan dengan doc. Nah, seterusnya ketika file sudah diupload, pastikan nama file itu sudah terlihat. Kalau di tampilannya di sini ada original file name testing.doc. Kalau di situ sudah ada nama filenya, bisa dipastikan file itu sudah masuk di OJS tersebut. Nah, ketika sudah ada, baru klik upload. Jadi terkadang ada pengguna OJS lupa tidak mengklik yang namanya upload. Padahal sudah masuk, tetapi tidak di-upload, bahkan tidak melakukan mengklik save and continue, itu tidak bisa terlihat. Nah, untuk step yang ketiga, nah ini sebenarnya adalah poin dari submit, yaitu mengisi metadata artikel. Jadi metadata ini nantinya perlu ditulis dengan baik dan betul-betul sesuai dengan nama file yang akan disubmit. Jadi pastikan tidak ada huruf-huruf yang tertinggal walaupun satu huruf. Yang pertama adalah author, identitas penulis. Tuliskan semuanya. Kalau misalkan ada identitas penulisnya itu lebih dari 1, silahkan klik add author yang bagian bawah sebelum title and abstract. Nah, kemudian tuliskan judul dan abstrak. Titlenya apa, abstraknya apa. Kemudian references, daftar pustaka. Jadi ini sebenarnya daftar pustaka, habis itu judul dan abstrak itu mau tidak mau wajib diisi. Dan pastikan huruf-huruf itu tidak ada yang salah. Kemudian save and continue, baru kemudian langkah keempat, uploading supplementary files. Ini sebenarnya langkah keempat itu boleh ada dan juga boleh tidak ada, artinya dilewati, boleh. Kalau misalnya file pendukung di artikel yang disubmit itu tidak memerlukan file pendukung, mau tidak mau langkah keempat ini dilewatkan begitu saja, itu tidak masalah. Kalau misalkan ada, silakan upload sebagaimana mengupload file artikel tadi. Kemudian save and continue. Jadi ingat, jangan lupa mengklik save and continue. Simpan dan teruskan. Nah, yang kelima, step kelima, confirming the submission. Jadi mengkonfirmasi. Jangan lupa mengklik finish submission. Jadi finish submission
itu jangan terlupakan untuk diklik. Nah, setelah itu konfirmasi penerimaan artikel. Jadi ada tanda merah itu active submission. Itu berisikan informasi yang sudah diisikan di OJS tadi. Nah, ini konfirmasinya seperti ini ketika active submission itu diklik. Jadi ID artikel itu berapa, tanggal berapa di submitnya, siapa penulisnya, judulnya siapa, nah seterusnya awaiting. Jadi ini menunggu notifikasi dari editor. Nah, sampai langkah ini artikel kita hanya menunggu keputusan editor jurnal untuk diproses lebih lanjut. Makanya tadi apakah perlu disampaikan pesan kepada editor? Kalau dirasa perlu, silahkan tuliskan pesan untuk editor. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.